Hai, halo. Kembali lagi bersama kita di Cinema Case. Bersama saya Roy. Dan saya Kelvin. Nah, kali ini kita bakalan bahas film yang baru saja dirilis, Monster Hunter. Kalau di IMDb sendiri 5,3. Sebenarnya untuk poin 5,3 dari 10 di IMDb itu bisa terbilang ya cukup rendah ya, Vin, ya, sebenarnya. Rendah. Jadi sebenarnya apa yang bikin rendah kan? Kalau kita lihat di trailnya itu kan keren banget ya. Keren banget dari efeknya, dari apanya tuh keren banget. Atau mungkin dari segi cerita. Itu bisa jadi rendahnya di situ. Nah, film yang berjudul Monster Hunter ini disutradarai oleh Paul Anderson dan skripnya juga ditulis oleh Paul Anderson itu juga. Nah, jadi film Monster Hunter ini adalah film adaptasi dari sebuah game ya, yang berjudul sama, yaitu adalah Monster Hunter dari Capcom. Benar, bener banget. Itu salah satu game favorit saya sih ya, yang belum sempat saya mainkan. Satu kita mainnya Dragon Hunter. Naskah Rumble. Yang Naskah Rumble kita seumuran. Film ini diproduksi oleh Sony Pictures. Lalu film ini juga diperankan oleh aktor-aktor yang besar, Vin. Benar. Nah, aktor-aktor yang besar itu salah satunya adalah Milla Jovovich, dia berperan sebagai Kapten Artemis. Nah, selain di film ini, dia juga berperan dalam film laga juga, film aksi juga. Itu adalah Resident Evil series. Nah, hampir semuanya dia memerankan sebagai Alice. Nah, di sini dia berperan sebagai Kapten Artemis. Lalu berikutnya diperankan oleh Tony Jaa. Nah, Tony Jaa ini selain memang dia aktor untuk berkelahi, gelut gitu kan, seperti di Triple Threat. Dia ingat itu. Triple Threat. Nah, di sini ternyata dia itu kan juga yang menarik dari Tony Jaa ini, dia juga seorang fighting director. Nah, jadi harusnya gelut-gelutnya, fighting-fightingnya harusnya wangun, betul. Iya, bayangkan aja manusia bertarung dengan naga. Itu harusnya epic. Nah, selanjutnya diperankan oleh Ron Perlman. Nah, correct me if I'm wrong. Di situ dia berperan sebagai kapten kapal. Nah, selain di film ini dia berperan sebagai Hellboy. Lalu film ini itu memakan anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar 60 million US dollar. Nah, itu kalau dikonversikan ke rupiah berapa ya? Kayaknya cukup untuk memenuhi ruangan ini. Jadi ini informasi ya, informasi tambahan. Jadi film ini adalah salah satu film dengan produksi dengan budget tertinggi tahun kemarin, lebih tepatnya di tahun 2020. Tapi sebagai perbandingan nih ya, ada beberapa film laga juga yang menggunakan budget yang cukup tinggi juga, yang hampir-hampir mirip di situ. Itu salah satunya ada Resident Evil yang diperankan oleh Milla Jovovich, dia sebagai Alice. Di situ menghabiskan dana sekitar 40 million US dollar. Lalu ada juga sebagai perbandingan yang lebih tinggi itu adalah 22 Miles yang di situ diperankan oleh beberapa aktor besar, salah satunya aktor Indonesia yaitu Iko Uwais. Di situ habis 66 million US dollar. Yang biasanya nonton bajakan kem-keman dia harusnya udah bagus ini. Bagaimana yang nonton game-game berhenti nonton game-game. Top jadi pembajak, menjadi penonton yang baik buat maju sinema Indonesia. Nah, jadi sinopsis dari film ini adalah Kapten Artemis atau pemimpin dari Regu Alpha ini sedang mencari tim Bravo yang mendadak hilang setelah terkena badai. Jadi mereka mentransmisikan informasi bahwa mereka terkena badai lalu tiba-tiba menghilang secara misterius. Lalu tim Alpha ini mereka mencari ke gelombang, mereka terakhir mengirimkan sinyal ke tim Alpha ini juga terkena badai. Dan secara tidak sengaja mereka itu masuk ke portal dunia lain, dunia goib, masuk ke dunia lain atau masuk ke dunia monster. Nah, jadi film ini itu mengusung tema multi universe gitu ya. Ternyata di situ menghubungkannya dengan dunia lain, dunia plankton Namor, abad pertengahan. Ya kalau sebenarnya kalau teman-teman pernah nonton SpongeBob yang mereka terlempar ke abad pertengahan, sebenarnya ini sequel dari film SpongeBob karena di sana ada tower dari plankton Namor. Dari bawah lava gitu kan, mirip banget ya kan? Bawah lava. Mungkin imajinasinya adalah dari film Plankton Namor. Iya, yang bagian atas Plankton Namor. Iya, rajanya ubur-uburnya itu kan menyemburkan api juga kan? Petir kan itu. Iya, itu berpetir-petir loh. Petir. Iya, benar. SpongeBob, ada konspirasi apa di antara filmmu dan film ini? Oke, yang pertama kita akan membahas dari film ini, mungkin akan sedikit banyak ada spoiler ya, mungkin sedikit-sedikit aja ya, dikit-dikit lah buat bumbu biar asin-asin dikit. Ini film cakep banget karena dia
mengusung atau menggunakan background musik. Jadi kalau teman-teman pernah main game-game arcade di dingdong atau apa gitu yang berunsur seperti itu ya. Jadi backgroundnya tuh Games banyak musik-musik yang games banget, yang secara memang ini adalah adaptasi dari games ya. Lalu yang bakal kita bahas itu masih seputaran suara-suara juga. Tapi di sini daripada backsound yang saya bahas adalah suara sound effect. Nah, sound effect di situ adalah ketika mereka itu action laga berkelahi gelut kayak gitu kan. Itu kan Para petarung. ada suara tonjokan buk 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 gitu. Tapi suaranya kayak apa ya? Dia tuh kelempar ke batu, kelempar ke mana, tapi suaranya tuh bener-bener wah. Ya, suaranya tuh kayak apa ya? Kayak lebay. Ya. Lebay nggak realistis. Suaranya nggak kayak nyata. Nggak kayak orang orang kena rock gitu atau orang kena orang gitu. Suaranya kan beda. Bukan tapi gitu. Di sana tuh sama gitu suaranya kayak konstan hittingnya gitu. Tuh konstan sama kayak cuma audio copy paste aja gitu. Jadi mau kena orang, mau kena batu, mau Mirip kena banget kayu, ya. suaranya tuh ya gitu aja gitu dan nggak realistis banget sih. Jadi awal-awal kita tuh mikir kalau kita pikir mungkin ada kemungkinan ya, kemungkinan mereka menggunakan seperti itu adalah untuk nostalgia para gamer Monster Hunter yang sudah veteran dari dulu ngikutin game ini, dari franchise game ini. Mungkin suaranya itu ikonik dibikin mirip dengan saat perkelahian di Monster Hunter. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Setelah kita cross check di gamesnya ternyata enggak. Iya. Nah di sini juga ada satu scene yang cukup aneh, yaitu Kapten Artemis yang sedang terluka gitu berusaha menyembuhkan dirinya dengan membuat api gitu ya. Pokoknya kalian kalau pengen tahu adegannya seperti apa ya kalian nonton aja di bioskop gitu. Jadi singkat cerita, Kapten Artemis itu sedang ingin mengobati luka yang ada di badannya gitu menggunakan batu. Nah, yang aneh di sini adalah dia menggunakan batu, batu dari mana? Entah batu dari mana, cuma batu di sekelilingnya itu dia percikan gitu. Dia percikan gitu. Langsung jadi api. Bisa jadi percikan api. Oke, logiknya memang ada batu yang seperti itu, tapi itu memang batu dengan jenis batuan tertentu yang tidak semua batu bisa seperti itu. Selain dari batu yang dipercikan tadi, mungkin itu cukup kurang realistis ya, tapi aku cukup enjoy karena di sana tuh mereka sangat memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin kalau untuk pertama kali lihat dan kalian nonton dengan enjoy movie-nya, kalian nggak bakalan sadar kalau misal ada kecacatan. Tapi kalau kita bisa ngelihat kelebihannya di sana tuh detail. Misalnya mereka terlempar ke pasir gitu kan, si Kapten Artemis menggunakan kacamata, terus dia ngelepas kacamatanya. Di situ dia bekas pasir gitu di mukanya, dan bagian yang kena kacamata nggak kena. Itu sebenarnya biasanya film-film jarang memperhatikan hal itu, tapi jadi semuanya dibikin kotor gitu. Tapi di sini bagus. Di sini ada detail itu. Nah, terus benar banget. Ada Kapten Artemis terlempar di sebuah logam gitu ya. Walaupun logikanya harusnya logam itu logam Humvee atau mobil militer itu mobil baja gitu. Iya, terkena manusia tuh harusnya nggak bengkok, tapi di sana dibikin bengkok. Mungkin untuk detailing. Mungkin untuk detailing aja buat polishing akhir film yang biar terkena hit yang besar gitu, harusnya remuk sih badannya. Kena mobil baja, bro gitu. Tapi memang dari detail itu ada detail yang besar tapi nggak terlihat. Itu misalnya waktu Diablos itu masuk ke dalam pasir. Ya. Nah, waktu masuk ke pasir itu, waktu Diablos berhenti juga pasirnya kayak ada bekasnya gitu. Tapi yang aneh itu ada beberapa tempat yang Diablos itu masuk, tempat dia bekas masuk ke pasir itu nggak ada bekasnya sama sekali. Gitu. Nah itu, jadi memang ada beberapa yang kurang detail, ada yang detail banget sih mungkin. Nah, berikutnya film ini itu tegang terus-menerus. Jadi waktu 45 menit awal saya menonton film ini itu rasanya gila, nggak dikasih nafas, jadi kayak berhenti gitu. Tapi makanya kelamaan ternyata sampai akhir habis ini mungkin ada dramanya sedikit gitu kan. Tapi ternyata benar-benar enggak di situ, bener-bener tegang terus, kejar monster terus gitu. Dan ini sih kalau ngomongin masalah emosi yang dia naik terus ya, dia dinamikanya di atas terus. Ada film yang buat pembanding ya, itu adalah Escape from Petronia kalau nggak salah. Itu yang diperankan oleh Harry Potter dulu. Itu juga dia mainnya konstan di atas terus, dia naik terus sepanjang film, jadi tegang sampai akhir. Kalau yang ini bener-bener dari begitu awal film mulai kita udah nggak dikasih nafas sama sekali, jadi bener-bener bakalan terpaku banget ke layar. Iya, kita deg-degan terus gitu. Bener-bener bakalan terpaku ke layar, nggak bakalan
ada senyum-senyum terus lirikin temen kayak gitu nggak bakalan. Kita tuh biasanya ya, kalau kita berdua nonton, kita biasanya kalau nonton film tuh kita banyak komen gitu. Tapi ini nggak sama sekali, nggak sempat. Kita saling pandang aja sampai nggak ada waktu gitu loh. Ada chat masuk sampai 60 gitu. Karena kita kan sambil ngecekin, ini nggak jelas gitu scene-nya. Tapi ini cukup bagus, cukup bisa membawa kita dan ingin terus mengikuti gitu. Jadi di sini itu ada satu scene di mana Kapten Artemis itu sama si Mystery Hunter. Nah, dia itu setelah mengalami badai terus mereka tiba-tiba berdiri terus pergi gitu kan. Terus peralatannya ditinggal semua. Yang dibawa itu cuma badan sama pedang gitu kan. Nah, yang aneh dan unik di situ tuh dia singkat cerita dia itu dapat daging gitu kan. Nah, dagingnya itu dimasak terus dia pakai kayak roll bar gitu. Roll bar untuk bikin kambing semacam kambing guling tapi dari dinosaurus gitu. Di situ yang jadi pertanyaan itu, loh kok mereka bisa punya tenda, bisa punya tali, bisa punya peralatan logam untuk memasak. Jadi kan di situ jadi pertanyaan banget kan. Buat kalian nih yang pengen banget atau mendambakan film ini dengan seperti film-film action yang lain dengan banyak cerita, banyak ngobrol, banyak chit-chat, di sini tuh itu akan menghancurkan ekspektasi kalian karena di sini tuh akan sangat minim chit-chat dari awal sampai sepertiga film itu hampir nggak ada obrolan mereka ya. 4/3 film, 3/4. Iya, 3/4 film. Dari 3/4 film tuh hampir nggak ada obrolan mereka yang pakai menggunakan bahasa karena ternyata kan mereka berbeda bahasa. Pertukaran pelajar, pertukaran dimensi gitu. Jadi mereka berbahasanya beda. Mereka nggak bisa saling berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Akhirnya di sana tuh lebih diperkuat dengan visual dan audio yang walaupun sedikit obrolan, tapi kita bisa kok paham alur ceritanya. Tapi memang ceritanya jadi sangat ringkas. Nanti ceritanya itu akan diperdalam ketika bagian akhir. Di situ nanti bakal diperjelas. Nah, di situ bakal diperjelas. Spoiler ya, buat teman-teman kalau yang nggak pengen spoiler, silakan skip beberapa detik ke depan. Tapi jangan banyak-banyak, ntar jam tayangnya dikit. Yang nggak pengen spoilernya, jadi ini tuh adalah Artemis di film ini itu mati. Teman-temannya menduga bahwa Artemis itu sudah mati itu 2 kali sebenarnya, 2 kali ya. 2 kali keadaan Artemis itu sepertinya mati. Iya, karena sudah disentuh nggak ada nadi dan lain sebagainya gitu tuh. Hidup lagi. Tapi hidup lagi. Nah itu sebenarnya kita nggak pengen cerita ini karena kita pikir ini bakalan spoiler banget. Tapi karena kita penasaran. Karena penasaran dan ini tuh juga sesuatu yang sangat mengganggu karena manusia yang mati hidup lagi 2 kali. Terus dia tuh bangun gitu kan, terus lihat ada monster kan, dibunuh, ditusuk lagi sama monsternya mati lagi. Hidup lagi. Lah, hidup lagi. Makanya itu kita pengen bahas ini. Memang cukup aneh sih. Bisa dikatakan poin minus, bisa dikatakan plus karena plus nyawanya banyak gitu. Tapi kalau minusnya dia nggak masuk akal karena memang nggak dijelaskan juga sih. Berikutnya adalah yang menurutku aneh banget sih di sini daripada si dia seperti Lord Goku tadi. Ini lebih aneh lagi karena waktu mereka tuh sampai ke istana Plankton Namor. Iya, Tower Plankton ya. Tower Plankton Namor itu. Di situ ada obor yang kayak menuju ke istana gitu. Padahal mereka udah dijaga dari awal. Di situ itu peradabannya udah punah. Peradaban kuno yang udah punah, tapi tempat itu dijaga oleh naga. Nah, tapi di situ ada obor yang nyala ke arah istana, ke kastil Plankton Namor itu. Jadi kita jadi cukup penasaran nih sebenarnya yang menyalakan siapa, atau si naga ini menyeberang mungkin atau pakai kriket gitu kan. Nah, kita udah tiba di bagian akhir yaitu scoring. Kalau saya langsung saja bakalan kasih skor ini sekitar ya 8,6 aja. Karena walaupun bisa dinikmati banget, tapi saya memang bukan tipe orang yang suka untuk film yang nggak dikasih jeda nafas gitu. Jadi kayaknya harus fokus banget dan deg-degan banget. Kalau lemah jantung kan bisa itu. Tapi poin plusnya adalah di situ saya harus bilang di situ keren banget. Salah satu film dengan visual effect yang pernah saya lihat itu dan keren banget. Oke, kalau skor dari saya overall ratingnya adalah 9,2 dari 10. 9,2 dari 10. Buat teman-teman yang nggak suka dengan film berpikir, ini sama sekali nggak mikir karena kalian cuma enjoy the movie aja gitu, bakalan flow dan detailnya tuh gampang banget, ceritanya ditangkap dengan gampang gitu. Ya sangat gampang, berbeda dengan In the Tall Grass ya. Nah, silakan dilihat di situ, kita jelaskan dengan lengkap sekali. In the Tall Grass film yang sangat mikir, kalau ini itu film yang sangat santai banget. Sangat santai banget, casual. Tony Jaa di sini nggak disia-siakan ya perannya, nggak seperti di
apa itu film yang nggak pengen ku sebutkan. Jadi di sana itu Tony Jaa itu sama sekali nggak kasihan sih dia di sana, tapi kalau di sini bisa dimaksimalkan dengan sangat baik gitu. Gitu aja dari kita. Kalau ada yang suka dengan videonya silahkan di like, dislike kalau nggak suka video ini. silahkan komen apapun yang pengen kalian omongin buat kita, dan see you next time. Ciao. See you.